Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Sabtu Pahing. Kodam pendamping. Kodam pendamping weton Sabtu Pahing. Ya. Ini bukan menurut Primbon ya. Tapi menurut artikel ya. Primbon itu tidak membahas kodam. Nggak ada ceritanya weton ini kodamnya ini, weton ini kodamnya ini. Itu pembodohan gitu ya. Ya. Katanya orang yang lahir Sabtu Pahing itu kodamnya ya macan kumbang dan naga geni. Kalian percaya itu? Ya kalau percaya ya berarti bodoh. Ya. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena kodam itu tidak melekat pada weton ya. Ingat, kodam itu tidak melekat pada weton. Kodam tidak ikut dengan weton seseorang, tapi ikut dengan orangnya. Lah, kita harus berpikir kenapa kok orang itu diikuti oleh kodam. Banyak faktor ya. Yang pertama, kodam leluhur. Artinya ketika ya teman-teman Sabtu Pahing punya orang tua, punya mbah, punya buyut dan seterusnya sampai nenek moyang. Ketika mereka pelihara jin, ya, maka kemungkinan besar Anda diikuti oleh jin tersebut. Lah jin tersebut disebut dengan kodam leluhur. Nah, itu kalau sumber dari leluhur ya. Dan tidak semua leluhur Sabtu Pahing itu punya kodam gitu ya, pelihara kodam. Ya, makanya sangat impossible ya, sangat tidak mungkin orang yang lahir Sabtu Pahing itu kodamnya itu bisa dua tadi gitu. Kalaupun Anda memang memiliki kodam, ya bentuknya macam-macam gitu. Nah, itu dari sumber kodam leluhur ya. Ada juga kodam pusaka. Ketika Anda punya pusaka, entah dari mana sumbernya ya. Entah dikasih, entah nemu, entah beli. Maka kemungkinan besar Anda diikuti oleh kodam atau makhluk halus yang menempati pusaka. Sering tahu Anda mendengar pusaka ini memiliki tuah kerejekian, memiliki tuah kekebalan. Ya, nah tuah-tuah tersebut adalah energi makhluk halus yang ada di dalam pusaka tadi, yang sengaja memang ditanam di situ. Nah, ketika Anda memiliki pusaka, maka kemungkinan besar Anda juga akan memiliki yang namanya kodam pusaka. Dari sini paham ya? Kodam pusaka, kodam keilmuan. Selanjutnya kodam keilmuan. Ketika teman-teman Sabtu Pahing ngelakoni ilmu, Aji Bandung Bondowoso misalkan, Kulhu Geni, Kulhu Sungsang, Asma Sungai Raje, Kulhu Derga, Asma Suryani, ya, maka di dalam tubuh Anda akan bersemayam kodam dari jenis keilmuan. Ya. Nah, tentunya kodamnya juga beda-beda. Tidak mungkin macan kumbang dan naga geni, yo macam-macam. Selanjutnya ada juga kodam dari jenis pemaharan. Misalnya Anda datang ke orang pintar, pasang susuk, pasang pagar badan, pasang pagar rumah, ya, anti maling misalkan, pasang supaya kebal, pasang pelarisan di toko ya. Semua itu ada makhluk halusnya. Ini kodam pemaharan. Nah, semua itu adalah sumber-sumbernya teman-teman ya. Sumber atau cara memperolehnya gitu loh ya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Nah, kodam itu apa sih gitu? Kodam itu pembantu. Artinya pembantu. Kodam itu bahasa Arab.
bahasa Indonesianya pembantu, bahasa Jawanya perewangan. Nah, supaya kita bisa mengidentifikasi apakah kita ini memiliki kodam atau tidak, yang pertama kita harus mampu melihatnya. Ya, jadi bukan katanya. Anda datang ke orang pintar terus orang pintar ngomong, "Hei Sabtu Pahing, kamu diikuti oleh kodam macan kumbang, kamu diikuti oleh naga geni," tapi kamu sendiri tidak pernah melihatnya, berarti itu bohong. Ya, berarti itu bohong. Ya, kalau Anda memang punya kodam, maka Anda mampu melihatnya. Basic awalnya di situ. Ketika Anda sudah mampu melihatnya, Anda mampu berkomunikasi. Ya mungkin kalau masih kecil belum bisa berkomunikasi ya. Soalnya Anda masih belum paham. Tapi seiring waktu nanti Anda pasti bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tapi soal melihat, ketika Anda pertama kali ditempati atau diikuti, Anda sudah bisa melihat. Terus berkomunikasi. Dan yang paling penting ketika itu berbicara masalah kodam, ya, kamu bisa perintah kodam itu, dan kodam itu mau melaksanakan perintahmu. Nah, kalau sudah punya syarat seperti itu, baru bisa dikatakan Anda memiliki yang namanya kodam. Ya, paham ya, teman-teman? Apakah Anda memiliki kodam atau tidak? Silahkan dicek. Kalau Anda tidak bisa melihatnya, ayo belajar olah rasa, ya, belajar membersihkan batin. Nanti lama kelamaan ya pasti akan bisa. Nah, itulah penjelasan kaitannya dengan kodam. Ya, jadi kalau Anda ya merasa bahwasanya apakah Anda ingin punya kodam atau tidak, yaitu verifikasi dulu. Anda harus bisa melihatnya, Anda harus bisa berkomunikasi, Anda harus bisa perintah, dan makhluk tersebut mau Anda perintah. Kalau itu tidak terjadi, ya, yaitu bukan kodam Anda. Misalnya Anda bisa melihat, bisa perintah, tapi tidak mau menjalankan itu, ya bukan kodam Anda. Sama dengan layaknya pembantu gitu. Anda punya pembantu, ya otomatis mampu untuk memerintahnya, dan pembantu tersebut mau melaksanakan perintah Anda. Itu syaratnya di situ. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.